Welcome to our channel. Amerika Serikat dan Rusia tengah gencar dalam peperangan strategis, terutama lewat kekuatan udara. Terbaru, kedua negara bersaing dalam produksi senjata dan alat utama sistem persenjataan, termasuk pesawat tempur. Mungkin tidak ada persaingan yang lebih besar di udara antara kedua pesawat tempur F-16 Amerika dan MiG-29 Rusia. Namun, kita sepertinya lengah sampai akhirnya melupakan kekuatan besar lainnya, yakni Tiongkok, sang raksasa Asia. Ya, kali ini kita akan menilik itu demi menjawab sebuah pertanyaan. Benarkah kekuatan roket Tiongkok akan kalahkan Amerika Serikat? Eksplorasi ruang angkasa AS dan Rusia penuh dengan persaingan di masa lalu. Sebagaimana kedua negara selalu bersaing demi predikat siapa yang melakukannya paling pertama. Hingga akhirnya hari-hari persaingan itu hanya tinggal ingatan ketika AS dan Rusia bekerja sama dalam masalah luar angkasa. Rusia, seperti dikutip dari CNBC, bahkan telah memasok mesin roket ke AS dalam hampir 30 tahun terakhir. Namun, kisruh Rusia-Ukraina serta keterlibatan AS atas sanksi membuat Vladimir Putin memutuskan menyetop pasokan mesin roket ke AS. Sambil menunggu babak baru, perlombaan luar angkasa nyatanya telah menyambut pendatang baru, termasuk pemerintah dan perusahaan swasta. Satu hal lainnya yang membuat kompetisi ini menarik adalah masuknya perusahaan SpaceX yang didirikan oleh orang terkaya di dunia, Elon Musk. Ya, Tiongkok akan melawan AS dan SpaceX dengan roket 800M untuk menjelajahi luar angkasa. Jadi, apakah roket terbaru yang dimaksud akan membantu Tiongkok menyalip AS dan SpaceX-nya? Dalam waktu yang relatif singkat, SpaceX telah mengambil alih area dan menjadi andalan industri luar angkasa Amerika Serikat. Saat ini, mereka mengoperasikan dua roket yang dikembangkan sendiri, yakni Falcon 9 dan Falcon Heavy. Berdasarkan laporan 17 April 2022, SpaceX meluncurkan satelit mata-mata rahasia AS milik National Reconnaissance Office atau NRO menggunakan roket Falcon 9. Kemudian dalam laporan lainnya, Elon Musk ingin Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA menggunakan roket SpaceX Falcon Heavy untuk misi ke Uranus. Bukan hanya NASA, faktanya militer AS termasuk klien bergengsi SpaceX lainnya. Sementara euforia terus berlangsung, Tiongkok hadir dan tampak menikmati peningkatan pesat dan turut bersaing untuk posisi teratas. Dari tahun 2016 hingga 2021, Tiongkok meluncurkan total 207 misi luar angkasa, sebuah penghitungan yang mengesankan. Kemudian yang terbaru, negara ini mulai melakukan misi luar angkasa di bulan Januari 2022 dengan peluncuran roket Long March 2D yang membawa muatan rahasia bernama Xi'an 13. Peluncuran roket Long March 2D tersebut merupakan misi pertama dari lebih dari 40 misi yang direncanakan di tahun ini. Sekaligus merupakan misi luar angkasa keempat di dunia pada awal tahun 2022, di mana 3 peluncuran roket sebelumnya dilakukan oleh Amerika Serikat. Melihat ke belakang, sebenarnya keterlibatan Tiongkok dalam misi luar angkasa sudah muncul sejak tahun 1950-an. Sama halnya dengan AS dan Rusia. Saat itu mereka mengembangkan rudal balistik dibantu Uni Soviet. Barulah setelah 2 dekade berselang, Tiongkok akhirnya meluncurkan satelit pertamanya. Ambisi negara tirai bambu untuk berjaya di angkasa semakin bergelora. Manakala wacana pembangunan stasiun ruang angkasa mulai dimunculkan pada tahun 1992. Untuk selanjutnya semakin bergemuruh ketika pemerintah resmi membuat program dan kebijakan khusus ruang angkasa pada tahun 2004. Implementasi dari kebijakan ini diawali dengan peluncuran Change 1 3 tahun kemudian, yang mana membuka babak baru Tiongkok dalam rencana eksplorasi bulan. Berlanjut pada awal tahun 2019, pesawat luar angkasa Chang'e berhasil menorehkan pencapaian positif dengan mendarat di titik terjauh bulan. Hal ini sekaligus menjadikan mereka sebagai negara pertama yang melakukannya, melampaui Rusia dan Amerika Serikat. Tidak hanya sampai di situ, sebab pada 29 April 2021, Tiongkok meluncurkan modul utama stasiun luar angkasa permanen pertamanya yang akan menampung astronot dalam jangka panjang. Peluncuran roket Long March 5B yang membawa serta modul Tianhe menandai kemajuan besar lainnya untuk program eksplorasi luar angkasa mereka. Terlebih, tidak lama kemudian, pesawat luar angkasa Shenzhou 12 sukses membawa 3 astronot menuju Tianhe.
modul awal stasiun ruang angkasa Tianghong atau Istana Surgawi. Tiangong seperti yang awalnya dibayangkan akan sekitar 20% lebih besar dari Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Dan untuk kita ketahui, Tiongkok mulai mengerjakan proyek stasiun luar angkasa tepat ketika ambisi antariksa mengambil bentuk konkret. Kebutuhan untuk melakukannya sendiri menjadi lebih mendesak setelah mereka dikeluarkan dari ISS. Sejalan dengan itu, Presiden Xi Jinping telah meminta pusat peluncuran luar angkasa Wenchang di Provinsi Pulau Selatan Hainan untuk dibangun menjadi pusat antariksa kelas dunia. Mulai dari penjelajah bulan Chang'e 5, penjelajah Mars Tianwen 1, hingga model inti stasiun ruang angkasa Tiangong. Semuanya diluncurkan dari fasilitas tersebut. Di awal tahun ini, Tiongkok juga merilis rencananya untuk eksplorasi ruang angkasa selama 5 tahun ke depan. Melansir laman The Verge, tujuan tersebut dirincikan sebagai penguatan infrastruktur ruang angkasa, sekaligus mengembangkan pesawat ruang angkasa generasi berikutnya untuk membawa orang ke luar angkasa. Negara ini juga sedang meneliti bagaimana mungkin bisa mendaratkan orang di bulan di tahun-tahun mendatang. Peta jalan yang dirinci dalam buku putih tersebut akan melanjutkan kemajuan ambisius Tiongkok di bidang kedirgantaraan. Namun yang menakjubkan adalah keinginan mereka untuk menempatkan struktur kolosal di luar angkasa. Proyek mekanik perakitan pesawat ruang angkasa ukuran mega menjadi proyek besar yang akan dipelajari dalam 5 tahun ke depan. Menurut garis besar proyek yang diterbitkan, para ahli percaya bahwa pesawat ruang angkasa dapat memiliki aplikasi luas seperti membangun pembangkit listrik ruang angkasa demi kebutuhan listrik di bumi. Namun, mengapa Tiongkok membangun pesawat ruang angkasa yang sangat besar ini? Faktanya, para peneliti di Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok telah memperingatkan bahwa perkembangan pesat teknologi ruang angkasa dan meningkatnya permintaan untuk misi luar angkasa menghadirkan kendala baru. Sebab metode peluncuran dan penyebaran manufaktur pesawat ruang angkasa tradisional tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan yang ada. Biaya untuk meluncurkan objek dan bahan ke luar angkasa tidak main-main, apalagi jika besarnya menjadi 10 kali lipat. Makanya, mereka mempelajari metode desain ringan baru yang dapat membatasi jumlah pengangkutan bahan konstruksi ke orbit. Begitupun teknik baru untuk merakit struktur masif secara aman di luar angkasa. Sejauh ini, masih menjadi tantangan terbesar yang akan dihadapi. Terlepas dari itu, ternyata ada masalah lain yang harus diselesaikan oleh pengembang pesawat ruang angkasa besar-besaran. Tepatnya ketika sebuah pesawat ruang angkasa dikenai gaya, baik dari manuver di orbit atau berlabuh dengan kendaraan lain. Gerakan tersebut memberikan energi ke struktur pesawat ruang angkasa yang menyebabkannya bergetar dan menukik. Dijelaskan dengan struktur yang begitu besar, getaran ini akan membutuhkan waktu lama untuk mereda sehingga pesawat ruang angkasa kemungkinan akan memerlukan peredam kejut atau kontrol aktif untuk melawan getaran tersebut. Perancang juga harus berhati-hati saat memutuskan ketinggian pesawat ruang angkasa di ketinggian yang lebih rendah. Tarikan dari atmosfer luar memperlambat kendaraan sehingga mengharuskan mereka untuk terus-terus mendorong diri kembali ke orbit yang stabil. Ini juga menjadi masalah untuk ISS. Namun untuk struktur yang jauh lebih besar dengan lebih banyak gaya hambat akan membutuhkan lebih banyak bahan bakar. Di sisi lain, peluncuran ke ketinggian yang lebih membuat tingkat radiasi meningkat dengan cepat, dan ini akan menjadi masalah jika pesawat ruang angkasa menampung manusia. Sepertinya persaingan antar negara adidaya semakin seru. Tidak hanya sebatas bumi, tapi kini telah mencapai jangkauan terjauh di luar angkasa. Jadi, apakah kita hanya bisa menunggu sebagai penonton saja?